kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Kita akan masuk dalam doa pagi kita dan bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk rahmat-Mu, anugerah-Mu yang membawa kami kepada pagi hari ini. Kami akan menjumpai Tuhan dalam doa, firman, dan juga pujian. Kiranya Tuhan berkenan untuk ditemui, untuk Tuhan memberikan kami penyertaan dan pertolongan dalam menjalani satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan bagi kita pagi hari ini yaitu terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Topik renungan kita pagi hari ini yaitu selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Hal ini dinyatakan dengan sangat kuat oleh karena Yesus telah mengalahkan maut melalui kebangkitannya dari kubur dan kematian. Hal yang paling ditakuti oleh umat manusia dan semua makhluk adalah kematian. Ketika
kematian sudah ditaklukkan oleh kebangkitan Yesus Kristus, maka hal-hal yang duniawi dalam perjalanan kehidupan kita ini tidak perlu lagi kita takuti. Karena kebangkitannya itu membawa kita kepada pengharapan yang hidup. Kematian aja ditaklukkan, bahkan dia bangkit dari kematian. Artinya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang telah memberikan kehidupan kepadaku. Dan itulah yang menjadi dasar bagi kita, saudara-saudara, untuk mengimani bahwa selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Di tengah-tengah kehidupan ini selalu ada harapan. Apalagi yang kita takuti dalam hidup ini? Karena kematian sudah ditaklukkan, maka kita hidup di dalam pengharapan. Kebangkitan Yesus telah membawa kita kepada hidup dalam pengharapan. Yang dulunya kita hanya batas kehidupan jasmani, mati dan dikuburkan. Tetapi kini oleh karena kebangkitannya, kita memiliki harapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi apapun yang kita alami saat ini, di dalam Yesus, dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Pergumulan apa yang Bapak Ibu alami saat ini, di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Persoalan apapun, pencobaan apapun yang kita alami saat ini, saya mau katakan, di dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan. Nah, untuk itu mari hidup di dalam pengharapan. Jauhkan diri dari keputusasaan, jauhkan diri dari tawar hati oleh karena masalah-masalah yang kita hadapi. Ketika itu terjadi, maka jumpailah Tuhan Yesus, berserulah kepadanya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus memberkati. Kita puji Tuhan. Dari buku Nyanyian Rohani Metodis nomor 141 ayat 1 sampai 2, sepanjang jalan ku diiring. Sepanjang jalan ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia bantuku, diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, kuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena berkat dan kemurahan-Mu kami
masih dapat hidup sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Itu artinya Tuhan izinkan kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Bersyukur kepadamu dari lubuk hati yang paling dalam, terpujilah namamu. Ya Bapa di surga, dalam doa pagi kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, satu hari ini Tuhanlah beserta dengan kami. Jadikan kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan satu hari ini kami dapat hidup berdampak kepada orang lain. Ya Bapa, hamba-Mu doakan seluruh jemaat-Mu yang akan melakukan pekerjaannya, meninggalkan rumah di rumah, atau mungkin mengadakan perjalanan. Tuhanlah yang memelihara kehidupan umat-Mu sekalian. Kami doakan kehidupan jemaat-Mu mulai anak-anak, remaja pemuda, keluarga muda, dan sampai lansia, usinda. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan mereka. Tuhan yang memberkati. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi gereja-Mu GMI Jakarta Pusat. Tuhan memberkati gereja-Mu dalam setiap programnya. Biarlah programnya juga dapat menyentuh semua bidang kehidupan di tengah-tengah dunia ini, sehingga kehadiran gereja-Mu dapat memberikan berkat bagi kehidupan. Ya Bapa, kami doakan untuk gereja Metodis Indonesia, wilayah 1, wilayah 2 pengembangan. Tuhan memberkati para bishop, Tuhan memberkati para des, para pendeta, guru Injil, para majelis gereja, para speaker gereja, guru-guru sekolah minggu. Dalam pelayanan mereka Tuhan memberkati, dan juga aktivis gereja dalam kerendahan hati, ketulusan hati, terus melayani Tuhan. Jadikan gereja-Mu, gereja Metodis Indonesia menjadi alat kebenaran di tangan Tuhan, menjadi perpanjangan lidah Allah untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk rencana perayaan ulang tahun GMI Jakarta Pusat yang ke-60 tahun. Berkati para panitia supaya hati sepikir, bekerja sama-sama bekerja dengan fokus kepada kerjaan masing-masing, sehingga perayaan ulang tahun gereja ini dapat berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama Bapa di surga. Inilah doa kami. Marilah kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.